Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Muhammadiyah Madalan. Masih bersama Ustadz Riyandi Prasetyo yang akan mengajar mata pelajaran fisika kelas 10 MIPA. Oke, sebelum kita membahas apa itu tentang fisika, mari kita berkenalan dulu. Ya, di sini Ustadz sebagai guru fisika, nama Ustadz Riyandi Prasetyo. Alamatnya di Kelurahan Bandarjo, Nakar, Lampung Selatan. Umurnya masih 26 tahun ya. Hobinya main futsal. Kemudian untuk karir ya, riwayat karir itu 2018 sampai 2020 itu di SMK Muhammadiyah Piungan di Yogyakarta. Kemudian 2019 sampai 2020 di SMA PGRI Kasihan di Yogyakarta juga. Jadi selama periode 2019-2020 itu Ustadz mengajar di 2 sekolah. Kemudian 2020 Ustadz hijrah ke Lampung sehingga alhamdulillah sekarang mengajar di SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro. Oke, untuk kontak personnya di sini sudah tertera. Ya. Pesan dari Ustadz adalah ketika dirimu merasa lebih tinggi dari orang lain, saat itu juga lah dirimu lebih rendah dari orang lain. Oke, kita tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk di kontrak belajar semester ganjil ya. Yang pertama nanti adalah ada hakikat ilmu fisika. Hakikat ilmu fisika ini kita nanti akan mempelajari tentunya hakikat fisika, ruang lingkup fisika, metode dan prosedur fisika serta keselamatan kerja di laboratorium. Itu. Yang kedua nanti ada bab pengukuran. Itu nanti isinya ada besaran dan satuan, pengukuran dan mengenal alat-alat ukur. Yang ketiga itu ada bab vektor, yaitu nanti ada penjumlahan vektor, perpindahan vektor, kecepatan vektor dan percepatan vektor. Kemudian bab 4 itu nanti ada gerak lurus, yaitu nanti akan membahas mengenai kedudukan, jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, percepatan, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan gerak vertikal. Pada bab 5 nanti kita akan mengulas tentang gerak parabola, yaitu nanti akan membahas komponen gerak parabola, analisis gerak parabola, dan aplikasi gerak parabola. Kemudian yang bab 6 atau bab terakhir pada semester ganjil nanti kita akan mengulas juga mengenai gerak melingkar, dan di dalamnya nanti kita akan belajar mengenai besaran pada gerak melingkar beraturan, gaya sentripetal, percepatan sentripetal, dan hubungan roda-roda dan gerak melingkar berubah beraturan. Ya, jadi siap-siap nanti disiapkan ada 6 bab yang akan kita pelajari di semester ganjil ini. Oke, yang selanjutnya, kita masuk dulu. Sebelum kita ke fisikanya, kita harus kaji di dasarnya dulu, yaitu ada sains. Ya, sains adalah salah satu cara digunakan untuk dapat mempelajari segala aspek yang mengenai alam secara terorganisir, sistematik, dan juga dapat melalui segala metode dengan saintifik yang telah terbakukan. Gitu ya. Garis besar dari sains itu adalah segala sesuatu mengenai alam itu harus sistematis, terorganisir, dan juga dapat metodenya itu secara resmi. Metodenya sudah ada secara resmi atau baku. Jadi misalnya kalau ada ilmu pengetahuan gitu sudah terorganisir, sistematis, dan juga dapat melalui segala metode yang saintifik, itu berarti sains. Jadi tidak hanya ilmu pengetahuan alam saja. Jadi ilmu-ilmu yang lain jika sudah mengalami atau terorganisir, sistematis, dan melalui metode yang baku itu, maka itu juga bisa dikatakan dengan sains. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum ke fisika,
ini kita ulas dulu ruang lingkup IPA itu apa saja ya. Nah, jadi ruang lingkup IPA ini ada fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, dan astronomi. Nah, kita berada di sini. Fisika itu ya adalah bagian dari ruang lingkup IPA, bagian dari cabang IPA. Itu. Jadi kimia itu lebih ke mempelajari zat-zat yang ada di alam ini. Kemudian kalau biologi itu mempelajari mengenai makhluk hidup. Kalau ilmu bumi itu tentunya mempelajari tentang bumi, struktur bumi gitu. Kalau astronomi itu mempelajari tentang tata surya gitu, yang ada di langit gitu ya, seperti bintang, planet, galaksi, dan lain sebagainya. Kemudian jika fisika itu, oke, kita langsung masuk aja. Fisika itu adalah sebuah ilmu pengetahuan di mana di dalamnya mempelajari tentang sifat dan fenomena alam atau gejala alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Jadi fenomena alam yang sifatnya itu benda mati ya. Nah, itu merupakan kajian dari sebuah ilmu pengetahuan yang disebut dengan fisika. Jadi fisika itu sebenarnya adalah mata pelajaran yang menurut Ustadz itu asik. Kenapa asik? Fisika ini, coba kalian bayangkan, kita misalnya ada air ya, air yang mengalir itu di fisika bisa kita hitung gitu. Coba ada lagi, misalnya seperti pelangi. Nah, terjadinya pelangi itu bisa kita jelaskan melalui ilmu fisika juga. Kemudian nanti untuk bahan renungan kalian, kenapa matahari ketika berada misalnya di siang hari itu warnanya berbeda ketika di misalnya saat sunset atau sunrise gitu. Kalau sunset, sunrise kan biasanya warnanya lebih kemerahan gitu ya. Kalau pas siang warnanya cenderung agak putih, cenderung putih ya. Nah, itu kenapa kok bisa beda warnanya? Nah, itu nanti juga bisa dijelaskan di ilmu fisika. Jadi sebenarnya banyak keseruan-keseruan yang ada di fisika ini. Sebenarnya fisika ya tidak melulu mengenai hitung-hitungan gitu ya, menghafal rumus gitu. Sebenarnya bukan hanya seperti itu, tapi lebih kita bagaimana mengenal fenomena alam dan gejala-gejala alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Seperti itu. Semoga nanti kalian nyaman saat belajar mata pelajaran fisika dan tidak stres ya. Sebenarnya kalau sama Ustadz santai saja pembelajarannya. Yang penting, kalau prinsip Ustadz, yang penting kalian tahu, gak perlu banyak, gak apa-apa, yang penting kalian mengerti dan paham itu. Oke, singkat saja lanjut, kita masuk ke hakikat fisika. Nah, hakikat fisika itu ada 3 proses. Nah, Ustaz jelaskan dulu apa itu hakikat fisika. Hakikat fisika adalah ini, meliputi 3 ini, yaitu fisika sebagai produk atau a body knowledge, dan fisika sebagai sikap, a way of thinking, dan fisika sebagai proses, yaitu a way of investigating. Itu. Oke, kita jelaskan satu-satu dulu. Yang pertama adalah fisika sebagai produk. Nah, produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Jadi seperti kalau misalnya ada hukum, misalnya di SMP dulu ada hukum Newton gitu, itu adalah fisika sebagai produk gitu ya. Oke, kemudian yang kedua ada fisika sebagai proses ya. Jadi semua jenis produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam ya. Ini fisika sebagai proses.
yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. Proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Itu adalah fisika sebagai proses. Jadi itu fisika sebagai proses itu prosesnya, ya, serangkaian proses ketika kita sudah mengetahui konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, ataupun model. Itu. Jadi tadi ada apa aja? Meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Itu fisika sebagai proses. Oke, yang ketiga ada fisika sebagai sikap. Jadi fisika sebagai sikap ini adalah setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi fisika juga tidak melulu hanya produk, proses, tapi juga harus kita mempunyai sikap yang baik agar kita juga dapat mengaplikasikan ilmu fisika ini dengan baik juga. Ya, kita juga harus mempunyai akhlak yang baik ketika kita menguasai ilmu fisika. Kalau kita tidak mempunyai akhlak yang baik, maka ilmu fisika nanti cenderung akan kita salah gunakan, gitu ya. Misalnya membuat bom gitu, itu kan menyalahgunakan kemampuan kita, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kita sudah masuk ke ruang lingkup fisika. Ya, ruang lingkup fisika itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama fisika klasik, yang kedua itu ada fisika modern. Nah, bedanya adalah kalau fisika klasik itu meliputi mekanika, ya, listrik magnet, kalor, bunyi, optik, dan gelombang. Sedangkan kalau fisika modern itu lingkupnya adalah relativitas, inti atom, dan radioaktivitas. Nanti insya Allah di 3 tahun ke depan kalian akan mendapatkan ini semua, materi ini semua, ya. Selanjutnya tentang manfaat fisika. Oke, manfaat fisika yang pertama kita dimulai dari sini dulu, yaitu dapat menyingkap rahasia alam. Oke. Dapat menyingkap rahasia alam. Misalnya seperti Ustadz katakan tadi, misalnya seperti pelangi. Kenapa kok terjadinya pelangi seperti itu? Nah, nanti dalam ilmu fisika itu kita dapat jelaskan bagaimana kok bisa timbul seperti pelangi seperti itu, gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, fisika berada di depan dalam perkembangan energi. Nah, untuk perkembangan energi ini, kalau dasarnya bukan dari ilmu fisika, maka tidak akan ada namanya perkembangan energi. Misalnya perkembangan energi yang terbaru sekarang kan ada melalui media tenaga surya. Nah, itu tenaga surya itu memanfaatkan panas atau kalor yang sumbernya dari energi matahari. Itu. Kemudian yang ketiga adalah berperan dalam penemuan-penemuan teknologi. Bayangkan teknologi sekarang, ketika nanti kalian akan belajar ilmu fisika, penemuan teknologi sekarang akan tidak lepas dari yang namanya ilmu fisika, ya. Jadi alat-alat elektronik itu nanti juga dibahasnya di dalam ilmu fisika, gitu ya. Ada namanya listrik dinamis, listrik statis, ada nanti misalnya kalian belajar mengenai kapasitor, gitu, arus AC, arus DC. Nah, itu ilmu dasarnya adalah di ilmu fisika. Itu 3 manfaat, dan ada 3 manfaat yang lainnya. Yang keempat ada sebagai ilmu dasar dalam andil pengembangan teknologi.
yang bersama yang seperti yang tadi ya. Pengembangan teknologi pasti ilmu dasarnya itu dari fisika gitu. Jadi dalam kehidupan ini juga tidak lepas kita dari ilmu fisika. Jadi hal-hal yang fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita itu adalah juga dalam cakupan ilmu fisika. Oke, yang kelima ya. Kelima itu kita melatih berpikir logis dan sistematis. Nah, ini kita dalam fisika ini melatih berpikir logis. Bayangkan kita misalnya seperti air yang mengalir itu tadi dapat kita ukur. Nah, itu kita akan berpikir logis, bukan istilahnya membayangkan gitu ya. Hanya membayangkan gitu ya. Jadi kita harus melatih berpikir logis. Itu misalnya kecepatannya berapa gitu. Dan sistematis ya. Jadi dalam fisika itu juga ada sistematisnya, terstruktur gitu. Oke, yang keenam ada dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kalau ini tentu ya dapat diaplikasikan misalnya misalnya seperti mobil berjalan saja. Nah, mobil berjalan itu kan mempunyai dia kecepatan ya. Kecepatan itu cara menghitungnya juga dasarnya dari ilmu fisika gitu. Itu adalah contoh-contoh kecilnya. Oke, itulah keenam manfaat ilmu fisika. Oke, yang selanjutnya adalah peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, peran fisika ini kita dapat kelompokkan menjadi 7 ya. Yang pertama bidang telekomunikasi, bidang industri, bidang teknologi, bidang transportasi, bidang pertanian, bidang kedokteran, dan bidang energi. Oke, yang pertama adalah bidang telekomunikasi. Misalnya seperti yang kita ketahui, penemuan peralatan telekomunikasi menggunakan hukum fisika tentang gelombang gitu. Ditemukannya misalnya yang terbaru ada, kalau ini kan yang kita pakai di smartphone itu masih 5G ya, 4G, masih 4G. Nah, ini di China juga udah dikembangkan jaringan 5G gitu. Tidak menutup kemungkinan nanti beberapa tahun kemudian nanti ada 6G. Jadi itu merupakan modifikasi dari gelombang-gelombang ya, dari gelombang, sehingga nanti dalam bidang telekomunikasi ini dapat mempercepat akses ketika kita menggunakan internet gitu ya. Kemudian yang kedua bidang industri. Contohnya ya bidang industri otomotif ya. Di bidang otomotif banyak misalnya penggunaan AC dan atau pendingin ruangan gitu, bisa penemuan semikonduktor gitu seperti chip gitu. Itu contoh-contohnya di bidang industri. Peralatan optik misalnya, terus penemuan bahan polimer, penemuan mesin industri gitu, mesin robot gitu. Itu adalah peran dari ilmu fisika. Kemudian yang ketiga ada teknologi. Oke, banyak peralatan teknologi canggih yang menerapkan konsep dasar hukum fisika. Misal teknologi digital menerapkan konsep gelombang elektromagnetik, atau misalnya juga ada penggunaan lampu LED gitu misalnya ya. Terus ada lagi monitor komputer yang sekarang udah LED gitu, sekarang sudah trennya LED bukan LCD lagi. Oke, yang
Selanjutnya ada bidang transportasi. Penerapan transportasi tradisional hingga modern menggunakan konsep fisika, yaitu misalnya delman, gerobak itu menggunakan gaya dorong atau gaya tarik. Kemudian peralatan transportasi darat menggunakan konsep kecepatan. Transportasi laut dan udara menerapkan hukum-hukum fisika tentang fluida. Nah, itu adalah peran fisika di bidang transportasi. Kemudian yang kelima, ini ada bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, misalnya dalam sistem pengairan menggunakan pompa menerapkan hukum fisika. Penggunaan teknologi radiasi dalam pertanian contohnya untuk mengatasi serangan hama. Itu adalah contoh dari peran fisika dalam bidang pertanian. Kemudian yang keenam, bidang kedokteran. Ya, misalnya dalam bidang kedokteran ditemukannya peralatan kedokteran seperti endoskopi, CT scan, X-ray, radioterapi, dan elektromiogram. Nah, itu adalah peran fisika di bidang kedokteran. Kemudian yang terakhir ada di bidang energi, yaitu penemuan energi listrik, penemuan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang mengubah energi cahaya menjadi listrik. Jadi penemuan energi radioaktif sebagai salah satu sumber energi alternatif. Setelah tadi ketujuh bidang di mana peran fisika itu sangat sentral sekali. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk pertemuan pertama yang dapat Ustaz sampaikan. Untuk lebih jelasnya atau materi yang lebih lengkap lagi, silakan adik-adik baca di modul yang ada di website Rubelmu. Silakan nanti kalian baca. Ini tadi Ustaz hanya mengulas secara sekilas saja agar tidak memakan waktu terlalu banyak. Ini Ustaz mengambil kutipan dari Ibnu Sina, ya. Tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan. Jadi kalau sudah malas itu susah akan disembuhkan, gitu ya. Jadi kalau masih kurang pengetahuan itu masih ada obatnya. Tapi kalau udah malas itu susah obatnya, gitu. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.